Saat ini terdapat banyak negara di dunia dengan sistem pemerintahan yang berbeda-beda satu sama lain. Tapi kalian penasaran nggak sih apa saja sistem pemerintahan di negara-negara di dunia saat ini? So, mari kita bahas satu persatu hanya di GeoCurious. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, apa itu sistem pemerintahan dan kenapa setiap negara perlu sistem pemerintahan. Jadi, sistem pemerintahan adalah kerangka atau struktur yang digunakan oleh suatu negara untuk mengorganisasi dan menjalankan kekuasaan politik serta administrasi publik. Sistem ini mencakup institusi-institusi pemerintah, proses aturan, dan kebijakan yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana fungsi-fungsi negara dijalankan. Tapi, apa alasan setiap negara membutuhkan sistem pemerintahan? Adapun tujuan dari sistem pemerintahan di setiap negara salah satunya adalah menjaga ketertiban dan stabilitas, menyediakan pelayanan publik, perlindungan hak dan kebebasan, mendorong pembangunan ekonomi, dan juga membuat keputusan terkait masyarakat atau penduduk. Lalu, apa saja jenis-jenis sistem pemerintahan yang ada di dunia? Sistem pemerintahan presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan sekaligus. Jadi, dalam sistem ini, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau badan pemilihan tertentu dan memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif termasuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintah, menjalankan kebijakan, dan juga memimpin angkatan bersenjata. Jadi, kalau di negara presidensial, kepala tertinggi angkatan bersenjata adalah seorang presiden. Nah, presiden juga memilih anggota kabinet yang membantunya dalam menjalankan tugas eksekutifnya yang biasanya terdiri dari menteri-menteri. Dan menariknya, untuk masa jabatan sendiri, masa jabatan presiden di setiap negara berbeda-beda. Contohnya di Indonesia, presiden menjabat 5 tahun setiap periodenya dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya. Jadi, di Indonesia, setiap presiden cuma bisa menjabat 2 periode paling lama. Dan hal ini berlaku sejak reformasi tahun 1998. Nah, sebelum tahun itu di Indonesia, presiden bisa menjabat lebih dari 2 periode. Contoh lain adalah di Meksiko, masa jabatan setiap presiden adalah 6 tahun tanpa kemungkinan dipilih kembali. Jadi ya, cuma bisa menjabat 1 periode saja. Tapi ada nggak negara yang presidennya bisa menjabat lebih dari 3 periode? Tentu saja ada, yaitu negara Kiribati. Nah, Presiden Kiribati boleh berkuasa selama 3 periode berturut-turut dengan jabatan tiap periode berlangsung 4 tahun. Dan mungkin dari kalian ada contoh negara lain yang menganut sistem presidensial? Silahkan tulis di komen. Di dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan biasanya terpisah, yang dimana kepala negara biasanya seorang presiden atau raja untuk monarki konstitusional, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Di dalam sistem ini, kepala negara memiliki peran simbolis dan seremonial, sementara kepala pemerintahan atau perdana menteri memimpin kabinet dan bertanggung jawab atas administrasi negara sehari-hari. Nah, untuk proses pemilunya, warga negara memilih anggota parlemen melalui pemilihan umum, dan partai atau koalisi yang mendapatkan mayoritas kursi di parlemen kemudian membentuk pemerintahan. Partai mayoritas inilah yang kemudian memilih Perdana Menteri, dan Perdana Menteri kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang seringkali juga anggota parlemennya. Dan apa saja sih contoh negara yang menggunakan sistem parlementer? Yang pertama adalah Inggris. Nah, Inggris adalah salah satu contoh klasik sistem parlementer, yang dimana kepala negara adalah raja atau ratu, sementara kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Nah, selanjutnya ada di India. Di India memiliki presiden sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan mungkin dari kita lebih mengenal Perdana Menteri India, yaitu Narendra Modi, daripada presidennya India. Contoh selanjutnya adalah Jepang, yang dimana kaisar adalah kepala negara. Tetapi ini hanya bersifat simbolis saja, dan Perdana Menteri lah yang merupakan kepala pemerintahan yang bertugas mengatur berbagai kebijakan di dalam negara. Dan masih banyak lagi lah negara-negara yang menganut sistem ini. Silakan kalian komen saja di bawah negara-negara mana saja itu. Sistem pemerintahan semi-presidensial adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana terdapat 2 figur yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dan juga perdana menteri.
Dalam sistem ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Sementara Perdana Menteri biasanya diangkat oleh presiden tetapi harus mendapat dukungan dari parlemen. Jadi ya, dalam sistem ini, presiden dan Perdana Menteri sama-sama menjalankan pemerintahan. Adapun beberapa contoh negara yang menganut sistem ini adalah Prancis. Di Prancis, di dalam sistem pemerintahannya, presiden memiliki peran lebih dominan, terutama dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. Sementara Perdana Menterinya mengelola urusan domestik sehari-hari. Contoh lain adalah Rusia. Presiden Rusia, Pak Putin, memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tetapi, Perdana Menterinya juga memiliki peran signifikan dalam administrasi pemerintahan, terutama untuk urusan dalam negeri. Contoh lain negara-negara dengan sistem ini adalah Portugal, Mesir, Ukraina, Palestina, dan lain-lain. Sistem pemerintahan monarki adalah bentuk pemerintahan di mana seorang raja atau ratu memegang kekuasaan sebagai kepala negara. Nah, monarki adalah salah satu bentuk pemerintahan tertua di dunia. Dan pemerintahan monarki dibagi menjadi dua jenis, yaitu monarki absolut dan juga monarki konstitusional. Kita bahas dulu nih dari monarki absolut. Dalam sistem monarki absolut, raja atau ratu memiliki kekuasaan yang hampir tidak terbatas dan tidak terikat oleh konstitusi atau undang-undang. Pemimpin monarki absolut memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan hukum, mengendalikan administrasi negara, dan biasanya juga memiliki pengaruh yang besar dalam urusan agama. Contoh-contoh negara yang menganut jenis monarki absolut adalah Arab Saudi, Oman, dan juga Brunei. Sedangkan untuk monarki yang satunya lagi, yaitu monarki konstitusional, dalam sistem monarki konstitusional, kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang. Dan mereka biasanya berfungsi sebagai kepala negara simbolis dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh badan legislatif dan eksekutif yang dipilih oleh rakyat. Dan kebanyakan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Contoh negara dengan monarki konstitusional adalah Inggris, Jepang, Swedia, Spanyol, Belanda, dan juga Thailand. Dan masih banyak lagi lah negara yang menganut sistem ini. Silakan kalian komen aja di bawah. Sistem pemerintahan komunis adalah sistem di mana negara dipimpin oleh satu partai politik yang berdasarkan ideologi komunis, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial dan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Tetapi sayangnya dalam praktiknya sistem pemerintahan komunis sangat berbeda dari teori dan seringkali terwujud dalam bentuk pemerintahan otoriter. Tapi apa saja sih karakteristik pemerintahan komunis? Yang pertama, kepemimpinan oleh satu partai, yang dimana dalam aspek ini partai memiliki kontrol penuh atas semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan juga sosial. Yang kedua, adanya kepemilikan negara atas alat produksi, yang berarti tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi utama. Yang ketiga adalah memiliki sistem perekonomian terencana, yang dimana perekonomian dijalankan berdasarkan rencana pusat, yang menentukan apa yang harus diproduksi, berapa banyak, dan bagaimana distribusinya. Dan yang terakhir adalah pembatasan kebebasan. Ya, ini seringkali terjadi di negara-negara komunis, yang dimana kebebasan berpendapat seringkali dibatasi untuk menjaga kontrol dan stabilitas pemerintah, atau lebih tepatnya menjaga kekuasaan dari pemerintah tersebut. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan komunis adalah Tiongkok, yang berada di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Meskipun negara Tiongkok telah melakukan beberapa reformasi ekonomi yang mengarah pada liberalisasi pasar, yang dimana secara ekonomi lebih mengarah ke kapitalis, tapi negara tetap mempertahankan kontrol politik yang ketat kepada penduduknya. Selanjutnya ada Korea Utara. Mungkin kalian sudah tidak asing lah dengan negara satu ini. Dan ya, partai yang berkuasa di negara ini adalah Partai Pekerja Korea yang mengklaim ideologi Juche yang didasarkan pada prinsip-prinsip komunis. Dan contoh negara komunis yang lain adalah Kuba, Laos, dan juga Vietnam. Sistem pemerintahan otoriter adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik terpusat pada satu individu atau kelompok kecil yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat secara luas. Dalam sistem ini, kebebasan sipil dan politik sangat dibatasi, dan pemerintah seringkali menggunakan kekuatan militer atau polisi untuk mempertahankan kekuasaannya. Tapi apa saja sih ciri-ciri pemerintahan otoriter? Ciri-ciri pemerintahan otoriter seperti kontrol penuh atas media, pembatasan kebebasan berbicara, pemilu yang tidak adil, dan bahkan tidak ada pemilu sama sekali, tidak ada oposisi, dan hukum yang diatur untuk kepentingan penguasa. Dan pemerintahan otoriter bisa terjadi di setiap sistem pemerintahan, baik itu presiden, raja, perdana menteri, dan lain-lain.
Dan berikut adalah contoh-contoh negara dengan sistem pemerintahan otoriter. Yang pertama tentu saja Korea Utara. Negara yang diperintah oleh Pak Kim Jong-un ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling otoriter, yang dimana tidak ada kebebasan politik atau sipil dan kontrol pemerintahan sangat ketat, terutama untuk media masanya. Dan bahkan pemerintah mengontrol gaya rambut rakyatnya. Tahu sendirilah bagaimana pemerintahan di Korea Utara. Nah, selanjutnya ada Turkmenistan. Mungkin kalian jarang mendengar negara ini, tetapi ya negara ini cukup unik dan pemerintahannya pun cukup unik. Yang dimana negara ini sama seperti negara lain yang memiliki kontrol ketat atas kebebasan sipil dan politik. Dan negara ini cukup tertutup lah dan tidak sembarangan orang bisa mengunjungi negara ini. Dan contoh yang lain adalah negara Cina. Meskipun Cina memiliki elemen ekonomi pasar yang terbuka, tetapi negara ini tetap memiliki kontrol ketat atas kebebasan politik dan menggunakan teknologi pengawasan untuk mengontrol populasinya. Ya, contohnya dengan menerapkan kebijakan sosial kredit untuk mengontrol warganya, apakah ada yang mengkritik pemerintah atau tidak. Dan pemerintah Cina kadang juga membatasi kebebasan beberapa etnis, contohnya etnis Uighur. Tapi menurut kalian ada lagi nggak nih negara-negara dengan pemerintahan otoriter saat ini? Silahkan komen di bawah. Ada satu lagi nih, pemerintahan yang cukup unik, yaitu pemerintahan di Iran. Meskipun kepala negara dan kepala pemerintahan Iran adalah seorang presiden, tetapi yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah Supreme Leader atau pemimpin tertinggi, yang juga merupakan pemimpin tertinggi di bidang pemerintahan dan juga agama. Dan pemimpin tertinggi Iran saat ini adalah Ayatollah Khomeini, dan beliau bertugas mengarahkan presiden kepada kebijakan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mengawasi pelaksanaan kebijakan umum, dan juga memastikan bahwa pemerintahan tetap setia pada nilai-nilai Islam. Jadi, kesimpulan di sini, dengan adanya sistem pemerintahan yang efektif, negara dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi warganya. Dan tanpa sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik, negara akan kesulitan dalam menjaga stabilitasnya, serta dalam memberikan pelayanan dan melindungi hak-hak warganya. So, beginilah pembahasan kita tentang sistem pemerintahan negara-negara di dunia. Dan jika kalian ada saran atau mau menambahkan jika ada yang kurang di video, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga videoku yang lainnya dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya and bye-bye. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.